Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titis Rofiana. Hari ini insya Allah akan mempresentasikan tugas UAS Psikologi Komunikasi tentang fenomena sosial dan kemudian fenomena itu mempengaruhi persepsi dan juga perilaku masyarakat. Sebelumnya silahkan simak video terlebih dahulu. Karena keadaan saya seperti ini, yang dimana saya masih dimandain sama orang tua, buang air kecil dibukain sama orang tua, buang air besar dibukain sama orang tua, makan sekali waktu disuapin, dimandain orang tua, dibukain baju celana sama orang tua, dipasangin baju celana sama orang tua. Terus kok bisa saya dibilang memperkosa atau kekerasan seksual atau yang disebut dengan berhubungan secara paksaan atau gimana? Terus terang, bagaimana cara saya maksa? Kalau tidak saya dibukain, bagaimana cara saya mau kayak gitu? Sedangkan saya masih dilihat sama orang tua. Saya terus terang tidak bisa apa-apa. Bukan saya berarti baru saya fisik saya kayak gini mau dikasihanin, tidak. Tapi saya hanya ingin didengarkan dan ingin saya sama seperti orang-orang di luar sana, gitu. Yang dimana saya terus terang tidak bisa apa-apa, kayak masih dibantu orang tua, terus bisa dituduhkan seperti ini, kayak sedih banget gitu, kayak aduh, kayak mati semuanya lah gitu. Apalagi sekarang jadi tersangka gitu. Jadi tersangka, tidak bisa kemana-mana. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Diki Wahyudi dalam wawancara eksklusif ya. Setiap edisi kami akan selalu menghadirkan informasi-informasi penting, unik, dan menarik untuk Anda semua. Di edisi kali ini saya menghadirkan sosok mahasiswa yang sempat viral di media sosial. Ya mungkin kemarin kita tahu bahwa itu banyak potongan video yang beredar, tapi baru-baru ini namanya Agus, mahasiswa ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerkosaan ya. Dengan kondisi, mohon maaf, dia merupakan seorang difabel ya, yang tidak memiliki tangan kedua-duanya dari kecil Gus ya. Iya, Oke. dari lahir. Dari lahir. Iya. Oke, jadi saya sekali lagi saya sangat tertarik dengan persoalan yang menjerat Agus. Pertama, kita tentu masyarakat luas agak penasaran ya dengan kasus Agus ya. Dia dituduh sebagai pelaku dugaan pemerkosaan Dan seorang kekerasan seksual. mahasiswi ya. Dan apa selain dugaan pemerkosaan? Kekerasan seksual. Kekerasan seksual. Ya. Artinya Agus memaksa seseorang wanita gitu ya. Baik, terima kasih ya. Selamat sore Gus. Selamat sore. Sore. Nama lengkapnya siapa Gus? Nama saya Iwayan Agus Suartama. Iwayan Agus Suartama. Oke. Ya. Benar, masih menjadi seorang mahasiswa. Iya, Semester berapa sekarang? Semester 7. Oke. Ya. Gus, ini ada sesuatu kabar yang kabar berita yang mengejutkan nih kita Gus. Pertama, saya membaca berita media mainstream di NTB ini ada informasi penetapan Agus sebagai tersangka. Oke. Gus, perasaannya gimana mendengar kabar itu Gus? Apa Agus sudah tahu atau seperti apa? Ya, perasaannya sedih dan yang dimana ya sangat benar-benar sedih dengan keadaan ini. Itu perasaan saya. Dengan keadaan saya seperti ini, saya dijadikan tersangka, saya sangat sedih. Oke. Ya. Nah, Gus, masyarakat luas kan ingin tahu Gus, Ya. apa benar Agus melakukan sesuai tuduhan tuh Gus? Saya pengen kalau bisa Agus ngomongnya yang jujur Gus. Ya. Oke? Ngomongnya yang jujur. Kalaupun benar, ya disampaikannya begitu. Kalaupun enggak, apa Gus yang ingin dia sampaikan? Jadi yang di mana saya melakukan kekerasan itu atau yang dituduhkan itu sebenarnya tidak ada. Kenapa tiang berani mengatakan tidak ada?
karena keadaan yang seperti ini, dan saya bisa menceritakan bagaimana kronologinya yang sebenarnya terjadi. Bagaimana kronologinya, Gus? Kalau Berawal saya dari kampus ingin mencari makan di Udayana. Karena ada jam kosong di kampus. Saya jalan di kampus sampai ke Udayana. Dalam video tersebut, saya akan membahas tentang fenomenanya yang lumayan viral dan kemudian mempengaruhi persepsi masyarakat adalah tentang Agus, seorang disabilitas yang melakukan pelecehan seksual. Di situ di video sama-sama kita ketahui, bahkan mungkin kita juga, saya secara pribadi sempat terkecoh gitu ya, bagaimana mungkin seorang yang disabilitas tidak memiliki kedua tangan tapi mampu melakukan pelecehan seksual. Bahkan banyak korban gitu. Di awal di media sosial viral gitu ya, menyalahkan polisi gitu, seolah-olah tidak mungkin orang yang disabilitas melakukan pelecehan seksual gitu. Sampai akhirnya banyak korban mengadu dan kemudian Agus resmi ditahan. Mari kita akan bahas poin-poinnya. Dari kasus tersebut kita akan membahas dampak persepsi masyarakat gitu ya. Pertama, persepsi tentang disabilitas gitu ya. Kasus ini menggarisbawahi bahwa stigma yang sudah lama melekat pada penyandang disabilitas, yakni beranggapan bahwa tidak sepenuhnya gitu ya bertanggung jawab atas tindakan mereka, atau sebaliknya mereka harus dimaklumi gitu karena seolah tidak mungkin. Kemudian sebagian masyarakat merasa simpati karena disabilitasnya, sementara yang lain tidak menilai pelecehan itu tetap salah terlepas dari kondisi fisiknya. Kemudian isu sosialnya tuh seperti apa? Perdebatan kemudian kan muncul gitu ya. Hukum seperti apa yang harus ditetapkan kepada penyandang disabilitas gitu ya. Beberapa orang merasa bahwa hukum harus berlaku sama. Namun beberapa masyarakat yang lain mempertanyakan apakah sistem hukum Indonesia ini cukup inklusif gitu ya untuk menangani kasus-kasus seperti ini. Kemudian yang selanjutnya adalah empati versus moralitas. Kasus ini muncul konflik antara empati terhadap penyandang disabilitas, kemudian juga standar moral yang perlu diterapkan oleh perilaku kriminal. Banyak bahkan didiskusi di media sosial gitu ya, psikolog juga kemudian kemudian memberikan perhatian khusus terhadap kasus ini, kemudian juga para pakar hukum. Dampak perilaku apa yang terhadap masyarakat? Yang pertama adalah peningkatan kesadaran tentang hak disabilitas gitu ya. Kasus ini mendorong diskusi tentang disabilitas, penyandang disabilitas terhadap edukasi, pekerjaan, pengawasan sosial, kemudian juga sehingga mereka dapat menyadari tindakan yang menyimpang. Yang selanjutnya adalah dampak perilaku masyarakat tuh mulai menyadari bahwa kesetaraan tidak hanya berarti pemberian haknya, tetapi juga kemudian pemberian tanggung jawab yang sama di hadapan hukum. Kemudian juga diskusi tentang pentingnya edukasi seksual. Banyak masyarakat menyerukan pentingnya edukasi seksual yang inklusif bagi penyandang disabilitas gitu ya, untuk membantu mereka memahami batasan sosial dan perilaku yang dapat diterima. Edukasi ini juga dianggap sebagai langkah pencegahan terhadap kasus-kasus yang serupa. Semoga saja kasus seperti ini tidak akan berulang. Kemudian polarisasi media sosial. Kasus ini memicu polarisasi opini di medsos gitu ya. Beberapa kelompok membela Agus dengan alasan kondisinya, namun sementara yang lain juga berfokus pada penderitaan korban. Polarisasi ini menunjukkan tantangan dalam menciptakan diskusi yang membangun gitu ya dalam persepsi-persepsi yang seperti ini. Kesimpulannya adalah kasus Agus ini menunjukkan fenomena yang viral di media sosial, seringkali memunculkan dilema moral yang pada akhirnya juga mempengaruhi persepsi dan perilaku masyarakat. Meskipun ada peningkatan kesadaran tentang isu disabilitas, fenomena ini juga memperlihatkan kurangnya pemahaman masyarakat Indonesia tentang keadaan
inklusif gitu ya. Diskusinya juga mulai berkembang, dapat menjadi momentum untuk memperbaiki sistem hukum di Indonesia, edukasi seksual, dan cara memahami disabilitas dalam konteks sosial dan hukum gitu. Jadi persepsinya juga berubah gitu ya, mempengaruhi perilaku masyarakat juga. Terima kasih.